Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak dari kelas 4 Ibnu Sina dan Al-Ghazali? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu. Jadi minggu lalu anak Bapak kan sudah belajar tentang pengertian haid yang pertama, kemudian yang kedua adalah tentang masa haid, berapa lama seorang wanita mengalami haid, itu udah kita pelajari ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yakni dengan pembahasan baru seputar tata cara bersuci dari haid. Jadi haid bagi perempuan itu kan termasuk hadas yang besar ya. Dan hadas yang besar itu hanya bisa dihilangkan dengan apa? Dengan mandi besar. Nah, tata cara mandi besar inilah yang hari ini akan kita pelajari. Jadi disimak baik-baik ya. Nah, kemudian juga kita akan belajar tentang hal-hal apa saja sih yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang berhaid. Contoh misalnya, boleh tidak perempuan yang sedang haid itu membaca Al-Quran? Misalnya, ya kan, boleh nggak mereka sholat, boleh nggak mereka puasa. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tetap jangan lupa siapkan alat tulis di salin, oke? Oke, baik anak-anak sekalian, kita mulai ya. Yang pertama, tata cara bersuci dari haid atau mandi besar atau mandi wajib. Bagi siapa? Bagi laki-laki atau perempuan? Bagi perempuan, karena perempuanlah yang mengalami haid. Yang pertama apa? Menyiapkan air serta alat mandi lainnya. Jadi siapkan air, kemudian siapkan alat mandi lainnya seperti sabun, kemudian sampo, kemudian apa? Sikat gigi dan lainnya ya. Lalu berwudu terlebih dahulu. Jadi yang pertama dilakukan adalah berwudu terlebih dahulu. Ini sunnahnya ya. Wudunya bagaimana Pak? Wudunya sama seperti wudu kita mau sholat, ya kan? Pasti udah tahu dong. Kemudian yang kedua, menyiramkan air ke bagian kepala dan menggosok-gosokkan dengan kuat sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Jadi bagian pertama yang disiram itu apa? Setelah wudu adalah bagian kepala terlebih dahulu. Jadi digosok-gosok dengan kuat sampai seluruh air itu masuk ke rambut kita. Jadi jangan sampai ada bagian dari rambut atau bagian daripada kepala yang tidak teraliri air ya. Kemudian yang ketiga, menyiramkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian bagian sebelah kiri. Nah, ini sunnah juga ya. Jadi kalau kita mandi besar atau mandi wajib, yang pertama kali dibasuh adalah bagian sebelah kanan. Jadi setelah tadi menggosok-gosok kepala, kemudian kita pindah ke bagian lain, misalnya mau basuh tangan, ya udah tangan sebelah kanan dulu, ya kan, atau bagian badan sebelah kanan dulu, atau kaki sebelah kanan dulu. Kalau yang sebelah kanan sudah basah dengan air, baru kemudian berpindah ke yang sebelah kiri. Kemudian yang keempat, meratakan air ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada yang tidak terbasahi oleh air. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi seluruh bagian tubuh kita ya, itu harus teraliri air atau harus basah oleh air. Jangan sampai ada yang tidak basah. Ngerti ya? Gampang kan? Baik, kita sekarang berpindah ya ke hal-hal yang dilarang ketika haid. Apa sih yang nggak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid? Yang pertama, sholat. Perempuan yang sedang haid nggak boleh sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua, perempuan yang sedang haid tidak boleh puasa. Baik puasa wajib atau juga puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, berdiam di masjid, namun jika hanya melintas tidak mengapa. Jadi perempuan yang sedang haid itu nggak boleh, ya kan? Nggak boleh berdiam di masjid. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu duduk-duduk di masjid, ya kan? Ngobrol-ngobrol di masjid, ya kan? Atau tiduran di masjid nggak boleh bagi perempuan yang sedang haid. Tapi kalau hanya melintas nggak apa-apa. Contoh misalnya
anak bapak yang perempuan itu ada barangnya yang tertinggal di masjid misalnya, boleh masuk nggak? Boleh, ya kan? Boleh untuk mengambil barangnya, tapi sebentar saja. Nggak boleh sampai kemudian duduk-duduk di situ atau tidur-tidur di situ atau gosip-gosip di situ. Itu nggak boleh ya. Kemudian yang keempat, memegang dan membaca Al-Quran. Nah ini nggak boleh ya, anak-anak bapak jangan megang Al-Quran ya, dan juga tidak boleh membaca Al-Quran. Dan yang kelima itu tidak boleh tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau misalnya anak bapak lagi haid, ya kebetulan lagi umroh misalnya, ya kan salah satu rukun umroh itu kan tawaf ya, kelilingi Ka'bah. Nah itu nggak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Nah ini adalah 5 hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Gampang ya ngafalnya ya. Tidak boleh sholat, puasa, berdiam di masjid, memegang dan membaca Al-Quran, dan kemudian tidak boleh tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah.